Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rasmawati, NIM 2018 023006 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi 7 segmen dengan cara penjalaannya menggunakan cara PIPO atau parallel input parallel output shift register. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya dan juga mengenai program dari Arduino. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Saya menggunakan Proteus untuk merangkai komponen-komponennya dan juga nanti untuk menjalankan simulasinya. Yang pertama yaitu ada komponen Arduino Uno R3. Yang kedua ada 7 segmen common anoda. Saya menggunakan yang berwarna merah. Yang ketiga ada IC 74HC 574. Kenapa menggunakan IC ini? Dikarenakan sifat dari IC ini yaitu data akan dipindahkan dari sisi input ke sisi output. Ketika pin CLK diberi sinyal push dan pin OE diaktifkan dengan diberi kondisi low. Ini adalah pin CLK dan pin OE. Jadi nanti data akan mengirim dari U1 ke OT, dari input ke output. Jadi nanti ketika kita simulasikan data angka yang akan berjalan terlebih dahulu yaitu pada IC U1. Jadi di digital 1 ini nanti angka akan berjalan terlebih dahulu, ketika selesai sampai angka 9 dan kembali ke 0, maka akan menambahkan angka pada digit kedua. Begitu juga pada digit ketiga. Sama nanti ketika digit kedua ini atau IC kedua ini sudah terpenuhi sampai angka lebih dari 9, maka akan menambahkan pada angka selanjutnya yaitu ratusan ke digit 3 atau ke IC yang ketiga. Jadi penjalaannya mulai dari pengiriman datanya dari input menuju ke output. Saja saya jelaskan mengenai program Arduino-nya. Saya sudah membuatnya 7 segmen multi digit with PIPO. Di sini ada integer A, B, C, D, E, F, G, dot. Ini adalah 7 segmen, kaki dari 7 segmen yang terhubung pada Arduino. Define CLK 5, define EO 4. Ini yaitu output enable, dan CLK ini adalah clock. Di sini untuk selanjutnya yaitu ada variabel angka, bit angka, karena kita nanti menggunakan ada tiga digit, nanti ada yang menjadi satuan, puluhan dan juga ratusan, maka kita akan menggunakan bit satuan sama dengan 0, bit puluhan sama dengan 0, bit ratusan sama dengan 0. Di sini ada default setup seperti biasanya, ada pin mode, A, B, C, D, E, F, G, dot, CL, clock, output enable. Di sini semua berperan menjadi output. Untuk selanjutnya yaitu for loop yang akan menjalankan perintahnya nanti, yaitu digital write, output enable, low, digital write, clock, low. Di sini seperti yang sudah saya katakan, untuk penjalaannya nanti clock harus diberi kondisi, harus dengan kondisi pulse yaitu low, high, low. Di sini clock menjadi low, nanti ketika dikirimkan data akan ada high, menjadi high, terus setelah selesai maka akan jadi low. Begitu juga selanjutnya. Pada ini ada kirim data satuan, kirim data puluhan, kirim data ratusan. Kita beri delay. Setelah high ini berarti akan padam dan low ini menyala. Hitung tambah kontor ini nanti ada fungsinya tersendiri. Void kirim data, byte angkanya, if angka 0 sampai 9, dan ini ada display untuk menyalakan 7 segmennya. Untuk mengaktifkan setiap kali ke 7 segmennya ada void angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5,
9. Ini maksudnya dari kirim data satu, ini ada kirim data satuan, nanti akan pengiriman pada digit 1. Pada untuk kirim data puluhan ini berfungsi akan berjalan pada digit 2. Kirim data 3, kirim data ratusan akan berjalan pada digit 3. Setelah ada void angka, kita buat fungsi untuk angka-angkanya bisa menyala. Ada void tambah hitung, ini untuk fungsi khusus tambah hitung counter, tunjukan pada counter satuan 14. Jika satuan lebih besar dari sama dengan 10, maka satuan sama dengan 0. Puluhan, if puluhan lebih sama dengan 10, maka akan mengirim puluhan menjadi 0. Ratusan, setelah kita buat program dari Arduino nya ini, kita compile dan sudah berhasil. Kita ambil datanya untuk kita masukkan ke Arduino yang ada di Proteus. Copy, ini sudah berjalan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti yang akan berjalan terlebih dahulu yaitu pada digit pertama 810, nanti akan menjadi puluhan, mengirim setelah digit pertama terpenuhi, maka digit kedua akan terisi, akan berjalan. Begitu juga ketika digit 2 ini sudah terpenuhi sampai 9 sama dengan lebih besar sama dengan 10, maka nanti akan mengirim angka pada digit ketiga. Ketika digit 2 ini sudah terpenuhi, maka digit 3 ini nanti terisi, sudah terlihat. Ini sebagai digit 1 sebagai satuan, digit 2 sebagai puluhan, digit 3 sebagai ratusan. Bisa terlihat. Untuk selanjutnya saya akan mendapatkan satu simulasi lagi, yaitu menggunakan button. Jadi nanti perintah berjalan 7 segmen ini akan dikendalikan dengan button. Sudah buat rangkaiannya yang sudah saya tambahkan dengan button. Jadi nanti akan 7 segmen ini akan dikendalikan oleh button ini. Pada rangkaiannya terutama yaitu menambahkan button dan juga resistor 10K. Untuk selanjutnya yaitu Arduino, pemrograman pada Arduino nya. Pemrogramannya untuk yang awal sama dengan yang tidak menggunakan button, hanya kita tambahkan integer button sama dengan 3 ini adalah button yang terhubung pada kaki Arduino, dan integer button stage. Untuk CLK dan OE nya sama, baik untuk angka satuan, puluhan, ratusan. Untuk di void setup sama, tinggal menambahkan button ini sebagai input. Dan pada void loop ini juga berbeda. Di sini ada byte digit sama dengan 5, byte tampil sama dengan 10. Jadi ini adalah untuk delay, untuk pengatur pada delay nanti. For integer pada void loop ini juga berbeda, yaitu pada ada byte digit sama dengan 5, byte tampil sama dengan 10. For integer display sama dengan 1, display kurang sama dengan digit, display sama plus plus. Di sini ada untuk button di sini sudah saya buat ada void atau fungsi khusus untuk button. Untuk perintah button ada kirim data satuan, delay,
tampil, yaitu di sini adalah tampil ini adalah menggantikan nilai dari 10. Kirim data puluhan, kirim data ratusan, tampil. Untuk selanjutnya yaitu sama, untuk kirim data untuk display, void kirim data sama, untuk display segmennya untuk menampilkan angka-angkanya juga sama. Nah, ini yang saya katakan tadi, yaitu fungsi khusus untuk pemanggilan pada button. Fungsi khusus untuk button ini perintah-perintah yang akan dijalankan dengan button, yaitu button stage digital write. Ini akan membaca pada button if button stage sama dengan low atau menyala, while button stage sama dengan low, button stage sama dengan digital read button, tambah hitungan counter digital write, yaitu low low output enable digital write clock low, kirim data satuan ke digital write. Jadi sama seperti yang pada awal, cuma perintah ini saya pindahkan ke void button. Untuk selanjutnya yaitu void hitung counter satuan tersebut sama dengan tadi. Ini saya sudah compile, kita ambil datanya, lalu kita simulasikan terhadap Proteus. Kita copy, ini masih padam semuanya. Nah, sudah muncul. Ketika saya tekan, nanti pada digit pertama akan muncul angkanya, dan setelah memenuhi maka akan berganti ke digit 2 yang akan menampilkan perubahan angka. Setelah terpenuhi sampai 9 atau sama lebih besar sama dengan 10, maka akan menampilkan pada digit 3, digit 1 yaitu satuan, digit 2 puluhan, digit 3 ratusan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya ini pada menggunakan IC 74H574, nanti pengiriman datanya yaitu dari input ke output. Bisa dilihat terjadi perubahan. Saya percepat. Jadi teman hidupku sampai habis umurku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Di sini terkendalanya atau permasalahannya sama dengan di awal tadi yang tanpa button, yaitu tampilan angka 1, 5, 4, 5, 6 itu tidak terpenuhi. Misalnya ini angka 5 yang bagian atas ini 7-nya tidak berjalan. Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berat. Nah, ini sudah menunjukkan angka 99, jadi nanti ketika ini berubah menjadi 0, maka akan berubah menjadi ratusan, hampir ratusan. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin apabila dalam simulasi atau penjelasan saya ini masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.